Kang Bro, akhirnya IWP bisa melihat langsung Yamaha Peggy-One. Ini adalah motor yang pernah IWP sama semuanya ya di Instagram, dan ternyata di depan mata IWP sekarang nongol motor ini. Nah, dari sini IWP akan memberikan beberapa komentar lah ya setelah kita review nanti. Apakah motor ini pantas dibawa ke Indonesia? Kita akan coba oprek bersama semuanya. Nah, teman-teman, first impression lihat motor ini memang kita butuh adaptasi. Yang jelas nggak semudah atau nggak sesimpel yang kita bayangkan, karena motor ini memiliki desain yang sangat unik sekali. Yang pertama, teman-teman, kita akan intip di bagian arah sini aja ya. Bagian belakang headlampnya ini ada kayak plastik ya. Jadi motornya ini kalau kepalanya itu kayak ganden, Cak. Jadi kayak nongol ke depan, sehingga ada celah di sini, dan Yamaha mencoba menutupi celah tersebut dengan cover plastik seperti ini ya. Dan teman-teman, untuk bagian depannya, Mas, kita lihat lampu-lampunya ya. Lampu-lampu halogen biasa, dan lampunya bulat, Cak. Sementara di sini kita juga lihat untuk lampu sennya adalah lampu sen yang kita kenal, lampu sen dari Yamaha ya, Vision kayak Bison juga pakai seperti ini ya, yang khas banget modelnya. Dan kalau kita lihat dari depan seperti ini, dimana ternyata Peggy-One ini ya, stangnya itu kayak benar-benar menjulang ke atas. Jadi memang tinggi, Cak. Lalu di sini kita juga menemukan, lihat nih, ada klakson ya, Cak ya. Ini dari sini ya, teman-teman. Ada klakson ya yang cukup kelihatan dari jauh, dan lihat nih ya. Jadi bagian sana atasnya itu kayak bolong ya. Sana baru samping kiri dia posisi speedometernya. Ini juga butuh adaptasi, Cak. Nah, ini bagian depannya, Cak. Bahkan bagian ban-bannya juga ada ala-ala ban tahu. Lalu teman-teman, kita intip ya dari sini. Ini ada pengikat-pengikat ya, ada besi-besi begitu untuk sebagai dudukan dari speedometer. Kita lihat dari samping seperti ini, dan ini dia bagian side dari kupingannya ya. Ini plat ya, Cak ya. Ini plat declare atau finishing warna black matte. Lalu di bagian sini suspensinya sudah ada cover dari karet, dan ada ABS tertulis sini, Cak. Ya, jadi bagian fender-fendernya ini bolong ke setengah sini. Bolong-bolong, Cak ya. Jadi di polosan aja, nggak sampai ke bawah. Dan suspensinya masih model pasnya teleskopik. Lalu bagian sini ternyata ada kayak kupingan belakangnya ya. Nah, seperti itu. Sementara di bagian samping sini, Cak, kita akan menemukan ada kayak plastik ya, tertulis ABS ya. Dan memang ini sudah ABS. Jadi ini untuk merapikan supaya looksnya lebih enak dilihat. Yamaha mencoba memberikan plastik mengcover di area sini, dan ini ada sensor ABS-nya. Ada emblem ABS. Sementara pengeremannya satu piston, Cak. Dan rem-remnya dia disc brake-nya model bulat biasa. Lalu untuk, nah ini menarik ya, ban-bannya masih model jari-jari spokes wheel seperti itu, dengan finishing warna black glossy. Banyak IRC, Cak ya, trail GP 255 tertulis, dan ukuran 90/100 ring 16. Jadi kalau kita intip dari dekat seperti ini, Mas, kabel-kabelnya yang menjuntai ya, teman-teman semuanya. Dan ini dia, Cak, yang kita coba akan angkat ke sama semuanya dari bagian. Nah, ini dia ya. Jadi teman-teman, ketika kita nongkrong di motor ini Peggy-One, saya akan menemukan sebuah motor di mana speedometernya posisinya miring ke kiri. Jadi kalau kita nongkrong di atas motor ini ya, Cak. Nah, kita naik di sini, teman-teman. Kita nongkrong di sini, memang posisi kakinya ini relax, tapi kaki kita agak ke belakang ya. Ini agak unik ya posisi ridingnya, kacamata IWP. Kaki kita agak ke belakang seperti ini, teman-teman. Jadi rasanya memang nggak serileks yang kita bayangkan. Stangnya sih oke, tapi ternyata kaki kita agak ke belakang. Posisinya kayak ala-ala MT ya. Nah, seperti itu. Lalu stang-stangnya juga rileks ya, karena tinggi. Dan jika kita lihat di area sini, Cak, racernya dan tapernya declare warna black. Ini adalah bagian spion-spionnya yang biasa. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana di area sini yang clean ya. Tapi memang entah kenapa IWP kurang suka ya di bagian area sini. Agak aneh ya rasanya ya. Sementara di bagian area sini, Cak, kita akan menemukan polosan ya, tapi ada
pemanis bagian deck, bukan deck ya, apa namanya, punggungnya ini untuk menutupi dari casingnya. Jadi dia juga slim looksnya, ada finishing di area sini. Sementara di bagian stang-stang panelnya ini kita menemukan ada lampu jauh, lampu dekat, ada pass beam, lampu lampu sen, engine kill, lampu hazard sudah ada, dan ada starter. Nah, ini sudah ada jalurnya di sini, Cak. Oke. Jadi memang kalau kita nongkrong di motor ini, sekali lagi rasanya relax, tapi posisi riding dari footstepnya ini, Cak, selalu ke belakang. Itu yang kita rasakan, ya. Kita terus eksplorasi ya, teman-teman. Ibu akan turun dulu dari motor ini. Oke. Nah, untuk bagian sini, bagian cover sini, Cak, kita menemukan ada logo Garputala, dan memang ini kalau kita lihat konsepnya kayak Honda CT banget ya. Jadi ada pemanis untuk casingnya, dan di sini juga ada casing lagi, ada bulat-bulatan, bolong-bolong yang itu juga nggak tahu fungsinya apa, untuk pemanis mungkin. Dan area sini ada box filter, Cak. Yes, box filternya di sini, dan engine-nya adalah engine bebek. Sekali lagi sesuai dengan ya klan CT series ya Honda, Yamaha juga mengikuti, di mana untuk engine-nya pun juga model tidur dia. Nah, seperti itu ya, ini model udah bebek banget lah. Ya, header dari knalpot juga di bawah seperti ini. Tarik ke belakang ya, teman-teman semuanya. Dan bagian rem-remnya seperti ini ya, Cak. Remnya ada gerigi-geriginya tanpa ada rubbernya sama sekali, dan ini bagian footstepnya baru ada rubbernya, spring return. Ini ada besi-besi kayak pelindung dia, supaya kaki kita nggak nyenggol crankcase engine-nya, dan juga pastinya ya knalpotnya. Ya, ini cover untuk knalpotnya. Ini plastik, Cak, cover plastik tapi tebel nih, kelihatan sekali kokoh ini. Bolong-bolongan di sini, dan ada pemanis area sini. Ya, pemanis, cuak-cuakan ya. Jadi nggak polosan, pengikatnya, dan juga di bagian area samping bodinya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, Mas, samping bodi dari PG1. Nah, ya. Terus teman-teman semuanya, crankcase juga nggak polosan juga, ini ada bintik-bintik Yamaha, ada emblemnya, dan footstepnya juga cukup unik, Cak. Bagian area sini dicangkokkan mountingnya di bagian area sini juga. Jadi untuk footstep boncengkernya ada 2 titik ya, tercangkokkan di sini dan di sini. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Cak. Yes. Yamaha emblem PG1. Dan jika kita lihat dari jok-joknya, ini joknya modenya polosan, nggak ada apapun, split seat, tapi split rata dia, ya. Jadi ini kecil mungil, ini agak panjang, dan kalau kita lihat langsung ini memang motor super relax sih untuk yang jok-joknya, karena memang dia rata begitu, Cak. Ya, oke, kita lanjut, Cak. Ini sebelum kita lupa nih ya, di bagian racernya itu tinggi banget, Cak, tinggi banget racernya. Tuh, seperti ini, Cak, racernya. Memang nggak gampang ya, butuh adaptasi aja rasanya. Nah, oke, kita lanjut di bagian area sini, Cak. Ini cover semuanya plastik, Cak, tapi solid ya, teman-teman. Cover solid semuanya. Terus ini adalah suspensinya dual shock pastinya. Dan teman-teman, kalau kita mencoba untuk lihat dari belakang sini, Cak, kita menemukan bahwa suspensi cukup panjang stroke-nya. Memang motor ini didaulat untuk ya menjadi lawannya CT sebagai motor ala bebek untuk berpetualang ya, teman-teman. Jadi bentuknya konsep dari stroke untuk suspensinya cukup panjang, dan sayang sekali ini belum ada adjusternya ya, jadi belum ada penyetelannya, Cak. Dan untuk bagian yes, pelek-peleknya sama, peleknya spoke wheel atau jari-jari, lalu pengeremannya model tromol, dan ternyata untuk swing armnya model yang kotak, Cak. Nah, ini bagian knalpotnya, dan ini dia bagian behel-behelnya masih pipa bulat biasa, di finishing warna hitam. Dan ini bagian lampu-lampunya ya. Lampunya ternyata bisa goyang-goyang nih, Cak. Sepertinya memang untuk mengakomodasi kalau kena benturan ya. Nah, seperti ini, Cak. Ya, Pak, memang begini, Cak, kok goyang-goyang banget ya. Tuh, gampang banget goyangnya. Ya, mungkin memang yaitu tadi berlentur kali ya kalau kena benturan. Lampunya modelnya bulat semuanya kecuali ini ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang seperti ini, yes, lampunya masih bulam biasa. Dan ini dia fender-fendernya, Cak. Ada mata kucing, Mas. Dan kalau kita lihat dari belakang seperti ini, ini pendengar plat nomor lampunya ya. Ini ada mata kucing juga. Dan jika kita lihat dari belakang jauh seperti ini,
sorry. Nah, jadi Yamaha PG1 ya. Ini bagian samping kirinya, Cak. Samping kirinya beda dengan yang kanan pastinya, lihat ya, clean ya. Kelihatan sekali ya. Cylinder headnya yang tidur dan crankcase engine-nya bahkan tuas dari persneelingnya juga unik ya. Lihat seperti ini, Cak. Ya. Dan bagian kirinya. Yes, swing arm-nya yang mungil. Kelihatan. Dan ini dia sosok dari Yamaha PG1. Oh. Ya, suspensinya. Yes, jadi teman-teman, kalau kita melihat langsung, memang agak sulit bagi IWB mengatakan bahwa motor ini akan menjadi favorit. Mungkin bisa saja masuk ke segmen yang unik ya. Tapi kalau dari kacamata IWB, seandainya pun dimasukkan ke Indonesia, sepertinya akan butuh adaptasi yang cukup rumit ya, Cak. Nah, desain aslinya ketika kita lihat memang konsepnya seperti kayak, kalau kita lihat ya, kayak motor adventure tapi rada sulit ya diterima gitu ya. Karena memang desainnya nggak sesimpel CT1 ya, Cak. Udah cetek maksudnya ya. Tapi ini kalau harus survei aja. Sebab jika ditongkrongin bisa cakep, Cak. Tergantung nongkrong sih, lihat ya. Nah, ya kan? Ini bagian ban-bannya juga udah tahu. Tapi kalau konsepnya adalah motor yang apa namanya, yang sangar gitu ya, yang siap tempur ya, cocok aja, Cak. Mungkin demikian ya teman-teman. Nah, Kang Bro, jadi itu, Cak, sekelas review WP tentang Yamaha PG1. Mencerahkan semuanya yang mungkin penasaran ya bagaimana motor ini, detail motor ini, dan WP sekarang maklum ya kenapa Yamaha Indonesia kayak ragu-ragu membawa motor ini ke tanah air. Pasti ada alasan yang kuat, dan tentu setiap negara itu punya market dan selera yang berbeda. Kalau IWB sendiri sih agak susah ya, Cak ya. Karena setelah kita lihat langsung memang agak gaduh-gaduh sih konsepnya. Ya, ini opini IWB, bisa saja sampean lebih suka atau sama cocok ya, itu nggak tahu ya. Atau sampean komen di bawah, Cak, kira-kira sama suka nggak jika motor ini dibawa oleh Yamaha Indonesia ke tanah air, sama komen di bawah. Dan bisa langsung suka video sama like, share, dan subscribe channel Kang Mas sama channel 5 waktu kan itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.